Pak Agung, kita mau konfirmasi terkait keluhan para pedagang terkait dengan kenaikan retribusi menjelang hari Lebaran. Itu gimana penjelasan dari dinasnya? Ini berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa memang ada kenaikan harga kios pada tahun 2024, sehingga mungkin akan berbeda dengan tahun sebelumnya. 2024 naik 2024, tapi dasarnya kan Perda nomor 6 tahun 2023 untuk dilaksanakan di tahun 2024. Berarti itu untuk seluruh pasar, Pak? Seluruh pasar di Kabupaten. Kenaikannya berapa Pak itu? Variatif. Beda-beda? Masing-masing. Berarti untuk pasar Indo, pasar Kodim itu berbeda Pak? Ya. Biasanya kalau pasar Indo berapa itu? Pasar induk itu berarti pasar utama ya? Iya. Pasar utama itu hampir sama. Kalau untuk pasar utama itu untuk kelas 1 tipe A 500, tipe B 400, tipe C 400 per meter. Oh, per meternya ya? Per meter persegi. Itu beda-beda ya? Per meter persegi. Lain-lain karakternya. Itu berarti jenisnya. Berarti naik mulai kapan itu Pak? Harusnya ya. Per Januari. Harusnya per Januari ya. Kenapa baru naik menjelang Lebaran itu gimana Pak penjelasannya? Mungkin kita kurang sosialisasi, sebenarnya sudah kita cobakan, cuma kan kita lihat situasi juga kemampuan pedagang, karena berdasarkan itu juga harus melihat apakah masih sudah mampu atau belum. Oh, seperti itu. Setelah melihat itu kita juga perlu sosialisasi, kita juga butuh proses sosialisasi untuk menaikkan retribusi. Ya itu Pak, kenapa menaikkan retribusi tanpa ada sosialisasi itu bagaimana? Pertimbangannya bagaimana? Sebenarnya sudah ada sosialisasi ke para kepala pasar. Mungkin kepala pasar pun sudah menerima ya? Menerima juga ya, dan juga mungkin sudah ke masing-masing pedagang, tapi mungkin belum dibuka secara keseluruhan. Tapi memang itu proses sosialisasi mungkin belum maksimal dilaksanakan. Berarti itu kenaikan sampai 10.000 per kios itu sudah sesuai aturan atau? Sudah sesuai aturan. Oh, berarti tidak ada pelanggaran di situ ya? Ada. Oh, cuman untuk kios ya? Untuk kios ya? Yang kemarin kios itu? Yang ada kenaikan itu? Kalau yang itu kan yang disampaikan itu kan punya siapa orang Sulawesi itu? Oh, iya, itu kios Pak. Kalau yang pedagang ya, lainnya aturannya gimana? Ya. Sama. Jadi gini, ya. Akan ada untuk kios tipe A, tipe B, tipe C. Terus untuk los atau peta ya, sendiri. Ya. Untuk pelataran juga sendiri. Oh, sendiri. Beda-beda masing-masing retribusinya. Oh iya. Retribusi paling tinggi berarti apa? Kios, tetap di kios. Karena itu permanen. Tipe A yang itu 500 per meter persegi ya. Per meter persegi. Terus tipe B itu 400, tipe C itu 400 per meter persegi. Iya. Kalau paling rendah yang pelataran misalkan? Pelataran itu tanpa bangunan ya. Pelataran tanpa bangunan 1.500 maaf. 1.500 per meter juga menggunakannya. Pakainya di sini nggak pakai meter persegi. Per gelaran. Per dagang lah gitu. Per gelaran. Ya. Tapi nggak sampai panjang ya, pokoknya per gelaran. Per gelaran ya. Ya, secukupnya lah ya. Itu dihitung sampai trotoar juga Kak, misalkan sampai ke alun-alun itu bagaimana? Alun-alun enggak. Kita nggak menarik retribusi dari alun-alun. Ya. Lain berarti. Kita nggak menarik retribusi dari alun-alun. Kalau itu batasnya sampai mana Pak? Kita di sekitar pasar ya. Di lokasi pasar. Kalau penggunaan karcis yang tahun-tahun lama itu bagaimana Pak? Komentar dari dinas. Gimana itu? Kita coba verifikasi lagi. Verifikasi ya. Ini sih ada sih satu dari 2017. Itu harusnya yang terbaru Pak ya untuk karcis itu. Dicetak sudah belum ya? Sudah cetak. Cetak ya. Yang terbaru berarti tahun berapa itu? Tahun 2023. 23 itu ya yang dasarnya Perda nomor 6 tahun 2023. Oh iya. Perda nomor 6 tahun 2023. Iya. Tetapi di karcis itu kan masih menggunakan Perda nomor 1 tahun 2017. Nanti kita tegur. Berarti secara aturan tidak boleh itu Pak ya? Kita tegur. Tidak boleh ya. Berarti itu tidak diperbolehkan. Untuk himbauannya kepada kepala pasar di Kabupaten Brebes. Saya berharap teman-teman dari kepala pasar untuk mensosialisasikan segera berkaitan dengan Perda nomor 6 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terus juga penggunaan
kasih secara resmi yang legal. Yang legal tahun terbaru itu ya. Tahun terbaru. Untuk himbauan untuk para pedagang, Pak. Ya kita berharap pedagang bisa memaklumi itu, karena kita pun hanya melaksanakan aturan ya, karena kita pedagang produk hukum yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif, sehingga saya berharap dimaklumilah, karena itu bagian dari melaksanakan aturan. Satu lagi Pak, ketika terkait dengan target sendiri seperti apa Pak, bisa dijelaskan Pak? Informasinya kami dapatkan bahwa setiap pasar itu harus memiliki target sekian, itu bagaimana Pak? Itu betul, jadi memang karena ini kita ada kenaikan target dari 7 miliar menjadi 9 miliar per tahun. Per tahun dari secara keseluruhan. Ya. Itu pun berdasarkan dari keputusan dari DPRD dan eksekutif ya. Jadi memang betul ada target pemasukan 7 miliar dari total seluruh pasar. 9 miliar. 9 miliar. Semoga tercapai. Untuk yang terbesar pasar mana Pak yang ditarget itu? Pasar Jatibarang. Oh Jatibarang ya. Oh, yang pertama pasar Jatibarang, yang kedua Pasar Ketanggungan. Ketanggungan. Kalau pasar induk masuk berapa? Klasifikasi berapa? Nomor 5. Oh malah nomor 5 ya. Oh iya. Karena ya keramaian sekarang udah beda. Oh malah lebih ramai, paling ramai Jatibarang ya Mas. Oh iya. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, pasar itu memang mulai tidak seperti pasar yang karena munculnya pasar bisa juga, munculnya online juga, munculnya keramaian yang lainnya juga, munculnya banyak hal yang memang mempengaruhi keramaian pasar. Iya. Ya, matur nuwun ya Pak.